Kemarin itu sempat gayeng di pemberitaan. Akun medsosnya Gibran meng-unfollow atau menghentikan atau mengikuti akun medsos yang rajin promo judi online. Wah, ini bahaya ini. Dan namanya netizen itu plus 62. Kok ya ngerti-ngerti menek kaya ngonoan kuwi lho. Sebagai generasi yang nggak melek banget dunia digital, Om Begawan penasaran dengan kabar ini. Nah, kemarin malam sama seharian ini tak upek-upek gitu buat nyari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, sebelum tak lanjut, mari kita sama-sama berdoa agar pertandingan timnas sepak bola kita malam ini melawan Cina bisa menang ya, nobar di rumah masing-masing aja. Lo mau bagaimanapun Begawan kan nggak taping malam, jadi nggak ngerti apa pas konten ini jedul pertandingan sudah dimulai atau belum. Ya, kita berdoa agar Indonesia bisa menang dan bisa menjadi wakil dalam turnamen sepak bola tingkat dunia. Banyak juga loh pemain inti yang biasanya jadi andalan nggak dipasang nanti, tapi itu tak menghalangi semangat juang pemain-pemain yang lain. Tunjukkan kalau tim Garuda itu bukan kacang Garuda. itu kelas kacang ini. Oke, kita balik tentang isu judi online. Sebenarnya sempat muncul di pikiran Om Begawan ini. Apakah ini ada kaitannya sama situs terlarang yang dilindungi? Kira-kira ada hubungannya nggak sama Budiari yang dulu jadi Kominfo, yang sekarang Komdigi, sekarang jadi koperasi, Menteri Koperasi. Kok bisa akun sekelas wakil presiden nge-follow akun judol? Nah, lumayan banyak itu beberapa informasi yang tak telusuri. Suatu hal yang mesti kita pahami. Masalahnya judol ini kan masih beroperasi dengan bebas, masih banyak dan belum bisa diatasi oleh pemerintah. Tidak hanya Komdiki loh, termasuk di dalamnya penegak hukum kayak kepolisian, nggak bener-bener serius ngeberantas judi online ini. Nek wis do ditangkep, diproses di pengadilan, kita nggak tahu seberapa berat hukumannya. Loh, akibatnya apa? Karena judi itu kan bagian subversif melawan negara ini harusnya. Ya sudah, orang yang terlibat situs judol gak wedi blas, udah ada aturannya, hukumannya seberapa, jangan-jangan cuma suruh bayar denda terus dilepas. Yang justru malah tak sayangkan, ya wapresnya itu sendiri, Gibran itu sendiri, itu memberi konfirmasi perkara akun dia yang dikonangi ngefollow akun judol. Memang orang dari set Wapres mengatakan akun itu sampai berubah 7 kali. Kayak demit ya, berubah. Bisa mulah malih itu. Bisa mancolo mancali kalau bahasa Jawanya itu. Nah, setelah itu akunnya sudah disodorkan ke Komdiki agar situs tersebut bisa di take down alias diblokir. Ya, sebagai orang kedua di negeri ini dan terkait salah satu wujud kepedulian, mestinya kan Gibran jedul dewe, ngasih keterangan para jurnalis apa upayanya yang beneran dilakukan. Gen situs-situs serang genah kuwi gak tersebar di mana-mana. Mau Begawan ini wanyel banget. Masa komentar-komentar spam sing promo situs judol nangkring neng ngompol. Di komentar ngompol beratus-ratus ribuan. Para bejat tenan mereka itu. Bukan hanya itu, nama akunnya kayak semut. Akeh ra umum itu. Ayo bantu Om Begawan ngelawan mereka. Ini ada sing komentar nyepam, direport saja loh. Gampang melakukannya. Itu klik tuh tombol titik 3 di akun yang promosi situs judul itu, lalu klik laporkan, semudah itu. Jadi bantu Om Begawan supaya kita sama-sama untuk memberantas judi online ini. Sing paling juga mengejutkan, kadang kita buka sosmed, mbuh TikTok, YouTube atau iklan judul gitu selalu ada. Apa Gibran gak risih itu? Gak merasa para penjahat-penjahat judi online wis di tingkat yang membahayakan masa depan bangsa ini. Sudah banyak loh Gen Z
sama milenial yang terseret dan ketagihan judi online. Kenapa sih Wapres nggak mengangkat isu itu buat diperangi bareng-bareng? Malah melu. Contoh memerangi itu sederhana loh. Dia bisa posting soal cara melapor ke Komdiki biar situs judal itu diberangus, kan gampang. Itu salah satu bentuk kepedulian. Sebagai orang kedua di Indonesia ini punya kepedulian memberantas judi online. Ikut bicara di medsosnya. Pentingnya peduli sama bahaya judi online itu juga diomongin. Termasuk buat ngawasi anak-anak yang pegang HP. Yang kelihatannya bermula dari main game gitu. Di mana tiba-tiba muncul iklan judul, gak sadar ngeklik linknya. Nek perkara akun official Wapres nge-all situs judul itu perkara sepele. Justru ini bisa jadi pintu masuk biar Gibran terlihat punya komitmen gitu loh. Memerangi kayak ginian ini. Lah kok mau ngelapor ke Komdiki saja. Apa dia tidak resah dan gelisah? Orang wedi tidak takut makin hari makin nambah banyak anak-anak yang terjerat judi online. Anak-anak yang tidak sadar terjerat situs judul itu lebih gak kelihatan lagi dibanding yang ikut-ikutan melakukan tindakan kriminal. Soalnya biasanya nek katut dengan perlakuan kriminal, dia secara fisik tidak di rumahnya sendiri, di luar. Dengan punya Wapres yang isih energi katanya, ya, masih muda, well digital, mudah mencerna banyak informasi. Kan seharusnya menguntungkan bagi rakyat. Ning hingga saiki sekarang ini kita gak ngerti apa yang dikerjakan Wapres Gibran sebagai wakil presiden buat turut berperang memberantas perkara ini. Kerja Komdiki memblokir situs gak akan ada gunanya atau dampaknya gak begitu signifikan bila pemahaman rakyat soal bahaya judi online tidak dimiliki. Nah, ini tugas pemerintah dari presiden, wakil presiden, kementerian dan sebagainya, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Majunya teknologi, gampangi informasi atau masuknya promosi judul ke HP kita, itu kan ya sudah ditarap mengkhawatirkan. Nek rakyatnya sadar, pemerintahnya gak banyak kampanye, situs itu gak mana semakin tambah akeh gitu loh. Situs judul itu mudah banget ditemukan, bahkan tanpa kita izinkan. Jedul dewe itu. Dan sejak zaman dulu yang namanya judi pasti jadi candu, ketagihan dan sulit dilepas. Kayak wong kecanduan obat itu. Gak usah lah Wapres terus-terusan ngomong atau gawe konten soal hilirisasi, apaan tuh. Apa aktivitasnya? Kekayaan dan potensi alam kita sudah tahu kita ini. Malah justru potensi alam kita itu mau dirampok, dikorup, dimaling karena banyak disebarluaskan. Tanpa Gibran bicara gitu, kami wis ngelotok. Tapi bantu rakyat ngejauhin dan berperang dengan sesuatu yang lebih berbahaya dan mengancam sendi-sendi kehidupan rakyat. Yang bentuk programnya atau proyek buat memajukan bangsa biar diurus sama presiden. Kadang orang yang terlibat judul yang melakukan judi online itu berada di dekat kita, malah sok saomah bareng. Gibran apa gak merasa perlu atau punya kepedulian gimana judul tidak meracuni anak bangsa? Loh, para pelaku judul itu kadang ada di rumah loh, di dekat bapak ibunya nggak tahu. Beda dengan remaja pelaku kejahatan lain. Mosok pelaku tawuran, narkoba, dem-deman bisa dijalani di rumah, kan enggak. Anak betah di rumah, di kamar berjam-jam, asal pegang HP. Itu tidak terbebas dari judi online. Wow. Apalagi si bocah bisa akses m-banking punya orang tua. Bisa top up dana, wah. Tanpa mesti pindah pangguan itu, saya suwe duitnya bapak ibu bisa terkuras habis. Tiba-tiba banyak hutang. Sudah gak kehitung anak-anak yang ngejual barang rumah, bertengkar, sampai melakukan kekerasan fisik pada bapak ibunya. Karena dia sudah kena
judi online, ketagihan itu. Kalau nggak judi, rasanya ora penaknya ngawat. Akhirnya uang terkuras habis dan melawan orang tua. Nah, para orang tua itu ya sampai kaget loh. Tidak menduga anaknya yang sering di rumah tiba-tiba bisa seberingas dan sekejam itu. Ternyata dia terlibat judol dan uangnya habis terkuras. Banyak tuh yang bunuh diri karena hutang judi online. Ini pemerintah kenapa tidak segera cak-cak? Terutamanya Gibran sebagai wapres. Dan yang sudah ketagihan, itu pasti sikapnya jadi temperamental, gitu. Emosionan, ngamuan. Jadi galak itu. Mengapa sih Gibran? Di mana-mana suka bicara tentang AI, coding, pasar saham, dibanding meminimalisir yang tersangkut judi. Lu jangan dikira loh, anak-anak yang berpotensi terjerat judi online selalu dari anak-anak orang mampu. Enggak. Anak-anak orang biasa ya bisa kena juga. Maksud Om Benggam itu begini, tidakkah kita jauh lebih baik bekerja mengurangi risiko generasi muda ke bawah kejahatan daripada anak-anak nggak tahu perkembangan zaman? Aku ya ngerti sih, memang lebih mudah bicara tentang masa depan daripada memerangi kejahatan. Ngomong rambayar, tapi kalau memerangi kan perlu sebuah sikap, ketegasan. Lha sing tak tangkep kuwi, Gibran ini kan memang serba banyak gak nguasai masalah. Apalagi ngerti apa yang mesti dilakukan. Makanya dia nyari isu yang aman-aman wae tinimbang isu yang tidak mengundang simpati publik. Apa meneh kudu sinau maca, dia nggak suka baca atau mendalami secara komprehensif. Gimana solusi yang paripurna buat ini semua? Lo apa Gibran belas nggak pernah nyimak itu data-data yang disampaikan PPATK soal judi online. Makin tahun usia anak yang ke bawah dan terlibat judul itu makin muda. Kemudian duit atau uang yang dipertaruhkannya sama anak-anak itu makin gede. Yang kayak gini mosok sih bisa bikin tenang dirinya sebagai pemimpin. Ini saya malah jadi berpikir aneh. Ini hasil judi online itu alirannya kemana ini? Kok nggak bisa diperangi oleh pemerintah? Lo kampanye memerangi judi online, ya itu soal penting harus dilakukan. Kecuali kalau justru terlibat dan mencari keuntungan dari judi online sendiri, maka judi online susah untuk diberantas. Sing berantas melu. Ini tidak menuduh loh, ini faktanya loh. Presiden kan yang ya tidak ngambil ranah di sini. Rakyat sendiri rada khawatir dengan makin perkembangnya judi online. Yang kayak suket itu gak gampang buat diberantas. Pateni siji muncul 1000, mati 1 tumbuh 1000. Wah, kayak motone pahlawan zaman dulu, tapi ini judi online. Ditambah terbongkarnya staf Komdiki yang malah melindungi situs gak bener macam gini. Kenapa ini tidak jadi pembelajaran? Mereka harus dihukum berat supaya menjadi jerah. Jangan sampai diamnya wapres pada masalah begini. Pikiran warga negara jadi seolah-olah nganggep mempertanyakan ada apa-apa. Sah saja. Kenapa tidak diberantas? Apa ikut? Ini kan bukan tuduhan, ini pertanyaan. Sebenarnya gampang kan untuk memberantas itu kalau semua pengambil keputusan, pengambil kebijakan di negara ini benar-benar bersama-sama untuk memerangi judi online ini. Sepakat untuk diperangi. Kalau enggak kan ditanya-tanyakan. Jojo melu. Apa tidak ada orang lingkaran dekat Gibran yang menceritakan, bertutur betapa judi online itu hampir menjangkau semua kalangan. Sekowong tua nanti anak-anak SD. Mbok sesekali pas ketemu sama warga ditanya ada kasus judi online enggak di lingkungan mereka. Tak jamin orang-orang yang ditanya bakalan menjawab ada. Bukankah itu sesuatu yang bisa meresahkan dirinya? Apa tidak ada teman orang yang dikenal Gibran yang tersangkut sama judi online? Tanya, apa yang terjadi ketika sudah tersangkut judi online?
Apakah hidupnya semakin sejahtera? Karena dia pemain, bukan bandar. Akhirnya banyak yang stres, banyak yang melakukan kejahatan, kriminal, dan terakhir banyak yang bunuh diri. Pemerintah harus segera mengambil sikap untuk memberantas judi online. Itu ya pesan kawan. Jangan salah paham. Salam ngompol. Jangan lupa subscribe. Dadah.